Hello Solid People yang ada seluruh Indonesia Raya. Ya, balik lagi di channel Solid People SNG. Ya, hari ini ada sesuatu yang bakal kita bahas, guys. Dan kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa hebat, yaitu adalah salah satu wakil pialang dari PT Solid People Berjana Semarang. Selamat siang, Mr. Doni. Siang. Oke, Mr. Doni, hari ini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Oke. Terutama kalau kita bicara momen-momen bulan Februari itu kan tidak lepas dari yang namanya Tahun Baru Cina. Jadi sebentar lagi kok ya, bahwa kita akan mendekati di mana akan terjadi namanya Tahun Baru Cina. Nah, bicara soal Tahun Baru Cina atau Imlek, itu terkadang kita bicara soal masalah hubungan antara Imlek dengan bisnis. Nah, mungkin kali ini fokus kita akan membahas tentang apa hubungan antara Imlek dengan yang namanya trading emas. Nah, banyak pertanyaan di luar sana seperti ini kok. Apakah memang benar sih begitu menjelang Imlek itu emas itu akan naik, atau bahkan bila orang mengatakan pasti naik? Nah, kadang-kadang kan statement ini kan belum tentu itu jelas gitu Pak. Nah, mungkin di sini Ko Doni bisa memberikan sedikit informasi atau mungkin sedikit analisa mengenai peluang emas sendiri di tengah kondisi sebentar lagi kita mencapai yang namanya Tahun Baru Cina. Nah, menurut Ko Doni sendiri prediksinya akan seperti apa, sehingga mungkin di sini masyarakat juga bisa memantau secara jelas. Nah, mungkin Ko Doni bisa memberikan sedikit analisanya nih kok tentang yang namanya hubungan emas dengan Imlek di sini. Oke, kalau kita bisa ngomong Imlek itu kan hari raya Chinese ya, hari raya Chinese. Jadi memang kalau kita bicara dari tahun ke tahun, dari kita ambil data dari tahun 5 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, memang ada kecenderungan setiap menjelang ke Imlek itu harga emas dari bulan Desember itu akan mengalami penurunan dulu. Oh gitu ya. Terus mendekati ke bulan Januari, ke bulan Februari sampai hari hanya Imlek itu harga emas itu cenderung akan semakin naik. Oke. Gitu. Yang pasti pastinya saya bicara juga berdasarkan data. Oke. Ya. Saya sudah coba ambil data 2 tahun yang lalu ya, dari 2019, 2020 dan termasuk 2021 ini, di mana tahun 2019 itu harga emas terendah mencapai titik terendahnya di 1209. Oke, itu terendahnya berarti ya. Betul, titik terendahnya. Dan ketika harga menjelang Imlek, harga akan naik ke 1346. Ini data tahun 2019 ya. Oke. Di situ terjadi kenaikan 137 poin. Wow, luar biasa cukup besar ya, Pak ya. Di mana investor-investor di luar pastinya nggak mau ini kehilangan kesempatan seperti ini ya, karena kita ngomong kesempatan atau peluang ini terjadinya 1 tahun sekali, yaitu di Imlek. Jadi kalau kita bicara dari Desember, Januari sampai menjelang Imlek itu ya, betul, ada kenaikan 137 poin. Oke, itu luar biasa hebat ya. Iya. Apalagi untuk emas sendiri itu kan lumayan besar ya peluang, setahu saya. Iya, peluangnya lumayan kalau. Nah, kalau 139 poin. 137 poin. Oke. Nah, sekarang itu kan data tahun 2019. Betul. Nah, apakah di tahun 2020 itu polanya juga hampir sama nih kok? Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Oke, ini yang menarik. Pola seperti itu terjadi penurunan dan kenaikan menjelang Imlek itu terjadi di setiap tahunnya. Seperti yang saya bilang tadi, 2019 terjadi kenaikan 137 poin ya. Kalau di tahun 2020 pun sama, level terendah emas waktu itu di 1451. Ya, menjelang Imlek naik ke bulan Februari itu naik sampai 1643. Di mana di situ ada kenaikan 191 poin, lebih banyak daripada tahun 2019. Berarti terjadi break up nih gitu ya. Betul. Peluang. Jadi memang kita ngomong kalau peluang setiap menjelang bulan Imlek itu kenaikannya luar biasa. Jadi memang tidak salah kalau ada akhirnya statement yang mengatakan bahwa emas momen Imlek itu momen dimana cuannya datang gitu kayak. Betul. Momen dimana kalau kita bicara saatnya kita untuk beli dan momentumnya saatnya kita siap-siap untuk lepas gitu ya. Betul. Nah, jadi ini hal yang harusnya menjadi perhatian sendiri kok ya untuk para investor di luar sana. Jadi kalau Anda semua yang mungkin saat ini lagi trading atau mungkin lagi ingin melakukan trading, mungkin dari analisa Ko Doni tadi atau data yang tadi Ko Doni berikan, Anda semua mungkin bisa memberi punya satu keyakinan, punya satu optimisme bahwa menjelang Imlek di tahun 2021 ini emas bisa mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Betul, pasti. Nah ini kan kita bicara tahun 2021. Ya. Tentunya pastinya saya yakin investor atau analis di luar sana juga pasti punya nama analisa. Nah, Ko Doni sendiri saat ini kira-kira analisa Ko Doni atau mungkin optimisme Ko Doni menjelang Imlek ini kira-kira
kalau dari tahun 2019 ke 20 ada kenaikan lagi, apakah di tahun ini kondisinya akan sama menurut Ko Doni? Ya, boleh saya jelaskan sedikit. Kalau untuk prediksi di 2021, ya harga emas saya lihat kemarin terendahnya mencapai di 1764. Ya, bukan sesuatu yang berlebihan kalau saya bilang dari tahun 2019 itu naik 137 poin, 2020 naik 191 poin, dan di tahun 2021 ini saya prediksi bisa naik ke 200 poin dari harga terendahnya kemarin. Ya. Kalau harga terendahnya 1764, prediksi saya harga akan naik ke 1964, di mana itu 200 poin ke atas. Oke, jadi ada peluang sebanyak 200 poin ya kok ya? Betul. Kalau kita bicara dengan satu poinnya berapa kok? Kalau kita satu poin di tempat kita kontraknya itu 1 juta kontrak saya. Berarti kurang lebih ada peluang sekitar 200 juta ya kok ya? Betul. Oh, itu angka yang luar biasa juga besar kok ya di dunia. Nah oke kok. Jadi kalau kita bicara bahwa ternyata prediksi dari Ko Doni sendiri di tahun ini menjelang Imlek nanti emas akan naik kurang lebih sekitar 200 poin itu, itu untuk memang prediksinya. Nah harapannya semua bahwa memang prediksi itu akan terjadi kok. Karena otomatis ini saatnya investor mendapatkan cuan yang besar gitu ya. Nah tapi gini kok, kita bicara ya 2 tahun ini kan tidak lepas dari yang namanya pandemi nih kok. Betul. Nah kalau kita bicara 2019 kan overall belum ada pandemi. Nah apakah di tahun ini dengan prediksi Ko Doni tadi, tapi ditambah sekarang kondisi sedang ada corona nih kok, atau pandemi COVID-19, apakah itu akan berpengaruh cukup signifikan kok terhadap emas sendiri nantinya? Oke, mungkin memang tahun 2019 itu pandemi COVID belum ada ya, gitu. Tapi kalau kita ngomong di tahun 2020 pun pandemi COVID kan memang sudah ada ini gitu, dan memang pandemi COVID ini ada tapi tidak mempengaruhi harga emas ya, dan harga emas tetap terjadi penaikan di bulan Februari tersebut. Jadi sama seperti halnya di tahun ini, di mana pandemi COVID memang belum ada titik jelasnya atau titik terangnya di seperti apa gitu ya kok ya. Saya yakin dan saya optimis, dan para analis market di luar pun akan setuju dengan saya kalau harga emas pasti akan tetap naik dan tidak terpengaruh gitu. Nah, jadi itu salah satu kunci nih ya, dari salah satu kunci bahwa harapannya dari informasi ini para investor di luar sana mereka tidak lagi ragu-ragu nih kok ketika mungkin sekarang ingin terjun, mungkin momen sekarang pas banget nih kok ya. Nah mungkin di sini kok sedikit nih kok sebelum kita closing nih kok ya. Jadi pesan nih Ko Doni ya, mungkin buat para investor yang mungkin saat ini masih maju mundur, pas nggak sih saya masuk, pas nggak, nah kira-kira pesan yang paling pas untuk para investor atau calon investor di luar sana apa nih Ko Doni? Oke, untuk para investor yang mungkin pengen dapat peluangnya, dan saya yakin pasti pengen dapat peluangnya ya, kita harus jeli terhadap analisa market yang ada, terutama kejadian yang terjadi itu 1 tahun sekali, yaitu di momen Imlek ini ya, dimana harga itu kalau boleh saya ngomong, saya pastikan harga itu pasti naik. Dan kalau memang para investor pengen dapat peluangnya, ya memang harus benar-benar dipahami dulu soal resikonya seperti apa, bukan asal masuk tapi nggak paham seperti apa ya. Tetap tidak lepas yang namanya resiko, kita harus tetap pahamin. Ya begitu paham analisa market seperti apa, masuk, ambil peluang yang ada, dan pasti itu akan menghasilkan keuntungan untuk kita. Luar biasa. Terima kasih nih Ko Doni atas sedikit prediksi dan analisanya. Mudah-mudahan di tahun baru Imlek ini membawa berkah juga ya kok ya buat semuanya, dan harapannya juga sama kok bahwa pandemi ini segera mereda sehingga semua aktivitas bisa kembali normal. Dan para investor di luar sana, saatnya Anda menentukan pilihan apakah saat ini adalah momen yang pas untuk Anda bergabung, Anda melakukan trading, atau Anda hanya sebagai penonton di luar sana. Dari saya cukup, terima kasih, bye-bye.